Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Darmajati. Saya dari Prodi Aquacultur Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor pembatas dalam ekosistem perairan pada mata kuliah Ekologi Perairan. Sebelumnya, apa sih itu faktor pembatas? Baik, faktor pembatas itu adalah komponen lingkungan yang dapat membatasi pertumbuhan, kelimpahan produktivitas, dan distribusi organisme dalam ekosistem perairan. Nah, faktor ini dapat berupa fisik, kimia, maupun biologis. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik dari suatu faktor pembatas di ekosistem perairan? Yang pertama, karakteristik faktor pembatas yaitu dia itu berada dalam jumlah terbatas di suatu lingkungan atau suatu ekosistem perairan. Selanjutnya, faktor pembatas ini dapat menentukan batas pertumbuhan atau distribusi suatu organisme. Lalu, bila satu faktor pembatas itu berubah, populasinya juga akan berubah. Populasi dari organisme itu akan berubah mengikuti dengan toleransi dia terhadap suatu faktor pembatas. Nah, selanjutnya dapat berupa satu faktor tunggal ataupun kombinasi. Jadi faktor pembatas itu bisa satu faktor saja ataupun kombinasi dari faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, faktor pembatas itu mempengaruhi satu atau lebih populasi dalam komunitas. Sebelum masuk lebih dalam, kenapa sih faktor pembatas itu penting dalam suatu ekosistem perairan? Nah, faktor pembatas itu penting karena untuk menjaga keseimbangan populasi sehingga ekosistem itu tetap stabil. Tanpa faktor pembatas, populasi itu dapat tumbuh berlebihan dan merusak lingkungan. Selanjutnya, faktor pembatas itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada faktor pembatas biotik atau yang hidup, dan faktor pembatas abiotik atau yang tidak hidup. Nah, yang pertama ada faktor pembatas biotik. Contohnya itu ada kompetisi, itu dibagi jadi dua, ada intraspesifik dan interspesifik. Nah, kompetisi ini tuh memperebutkan makanan, cahaya, dan ruang pada setiap organisme. Yang kedua ada predasi, itu predator menekan ukuran populasi mangsa. Yang ketiga ada parasit dan penyakit. Parasit dan penyakit ini menurunkan kelangsungan hidup dari suatu organisme di ekosistem perairan. Nah, yang keempat ada interaksi dari mikrobioma. Interaksi dari mikrobioma ini mempengaruhi imunitas dan kesehatan dari organisme ekosistem perairan. Yang terakhir ada herbivori dan interaksi komunitas. Hal ini mempengaruhi dinamika dari ekosistem suatu perairan. Jenis faktor pembatas yang selanjutnya itu ada faktor pembatas abiotik. Contoh-contohnya itu ada yang pertama suhu. Suhu ini mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, dan produktivitas, serta tambahannya itu adalah dia mempengaruhi dari kelarutan oksigen terlarut di perairan. Yang kedua ada cahaya. Cahaya ini penting untuk fotosintesis. Jika di suatu perairan itu kurang cahaya, itu dapat mengubah komposisi komunitas di ekosistem perairan. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas ini penting untuk membentuk struktur komunitas, mikroba, dan organisme di suatu perairan. Nah, selanjutnya ada oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Oksigen terlarut ini penting untuk respirasi organisme perairan. Selanjutnya ada nutrien N dan P, nitrogen dan fosfor. Itu adalah nutrien utama untuk pertumbuhan dari suatu tumbuhan di ekosistem perairan. Itu juga bisa menjadi faktor pembatas. Nah, selanjutnya ada habitat fisik seperti kedalaman air, substrat, arus, dan kualitas fisik perairan. Selanjutnya yang terakhir ada perubahan iklim dan eutrofikasi akibat aktivitas manusia ataupun antropogenik. Baik, selanjutnya ada hukum terkait faktor pembatas yang sudah saya jelaskan pada faktor pembatas ekosistem perairan. Yang pertama itu ada hukum Liebig. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan organisme ditentukan oleh faktor yang jumlahnya paling sedikit dibandingkan faktor lain yang tersedia di ekosistem. Selanjutnya ada hukum Blackman. Hukum ini menjelaskan bahwa laju pertumbuhan itu dibatasi oleh faktor yang berada pada ambang minimum, dan bila faktor itu dinaikkan,
pertumbuhan meningkat hingga titik tertentu, lalu berhenti meningkat karena dibatasi oleh faktor lainnya. Selanjutnya, ada hukum toleransi dari Selford. Hukum ini menyatakan bahwa setiap organisme memiliki batas minimum dan maksimum dan kisaran optimum terhadap setiap faktor lingkungan atau faktor pembatas, misalnya suhu, pH, maupun salinitas. Nah, organisme hanya dapat hidup baik dalam zona toleransi optimum dan akan menurun populasinya bila berada di luar batas tersebut. Selanjutnya ada contoh dampak faktor pembatas ekosistem perairan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada jika suatu ekosistem perairan itu kekurangan fosfor atau nutrien, nah itu akan membatasi pertumbuhan dari fitoplankton di air tawar. Selanjutnya ada jika kelebihan nutrien N dan P, nitrogen dan fosfor, itu akan menyebabkan yang namanya eutrofikasi atau blooming alga yang akan menyebabkan penurunan DO atau dissolved oksigen yang disebut oksigen terlarut. Selanjutnya yang ketiga ada jika suhu suatu ekosistem perairan itu meningkat, itu akan mendukung pertumbuhan bakteri seperti Vibrio harvey. Dan yang terakhir, jika suatu ekosistem itu minim predator, itu akan menyebabkan ledakan populasi yang ada di bawahnya dan akan menjadi kerusakan habitat pada ekosistem tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang faktor pembatas dalam ekosistem perairan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.